Pemirsa, meningkatnya kebutuhan energi bersih di sektor industri membuka peluang bisnis baru di Indonesia. Salah satunya memanfaatkan ataupun dimanfaatkan oleh PT Surya Daya Indonesia yang mengembangkan bisnis pembangkit listrik tenaga surya atap untuk perusahaan dan kawasan industri. PT Surya Daya Indonesia yang mengembangkan bisnis pembangkit listrik tenaga surya atap untuk perusahaan dan kawasan industri, Surya menangkap peluang besar dari meningkatnya permintaan energi bersih di sektor industri. Banyak perusahaan mulai berupaya mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan untuk mendukung target kelestarian. Salah satu strategi bisnis Surya adalah menawarkan skema Solar as a Service. Perusahaan menyediakan dan memasang panel surya di atap pabrik tanpa biaya investasi awal bagi pelanggan, sementara klien membayar listrik yang dihasilkan dari sistem tersebut. Sektor manufaktur menjadi pasar utama bagi Surya, karena industri memiliki kebutuhan energi besar dan terus beroperasi sepanjang hari, sehingga pemanfaatan PLTS atap dinilai dapat menurunkan biaya listrik dan emisi karbon. Untuk mendukung ekspansi bisnis, Surya terus menambah proyek PLTS atap di berbagai kawasan industri di Indonesia. Langkah ini sekaligus memperluas kapasitas pembangkit dan memperkuat posisi di pasar energi terbarukan. Pengembangan bisnis PLTS atap juga sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Sektor swasta menjadi salah satu motor utama dalam percepatan transisi energi. Bisnis yang dijalankan Surya menunjukkan bahwa cahaya matahari dapat menjadi sumber energi sekaligus sumber keuntungan ekonomi. Dengan model bisnis inovatif dan permintaan energi bersih yang terus meningkat, industri tenaga surya diprediksi akan menjadi salah satu sektor energi paling menjanjikan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten layanan kesehatan PT Famon Awal Bros Daya Tbk atau Primaya Hospital Group terus melanjutkan ekspansi jaringan rumah sakit di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. PT Famon Awal Bros Daya Tbk atau Primaya Hospital Group terus melanjutkan strategi ekspansi jaringan rumah sakit di Indonesia. Setelah meresmikan Primaya Hospital Kelapa Gading pada Januari 2026, perusahaan berencana melanjutkan ekspansi dengan membangun rumah sakit baru di kawasan BSD. Langkah ini menjadi bagian dari strategi penguatan jaringan layanan kesehatan Primaya di wilayah Jabodetabek. Ekspansi rumah sakit baru diharapkan dapat menambah kapasitas layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan medis, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasien di kawasan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Manajemen menilai penambahan fasilitas rumah sakit baru dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan pendapatan perusahaan di tengah prospek industri kesehatan yang masih positif di Indonesia. Permintaan terhadap layanan kesehatan diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan medis berkualitas. Kondisi ini menjadi peluang bagi operator rumah sakit untuk memperluas jaringan dan layanan. Langkah Primaya Hospital dalam memperluas jaringan rumah sakit menunjukkan strategi agresif di sektor layanan kesehatan. Dengan penambahan fasilitas dan peningkatan kapasitas layanan, perusahaan berupaya memperkuat posisi di industri rumah sakit nasional sekaligus menjaga pertumbuhan bisnis di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menekankan pentingnya pemerintah memilih program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ketidakseimbangan fiskal. Menurutnya, dalam situasi fiskal yang tidak seimbang, pemerintah perlu menata kembali prioritas pembangunan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menurunkan pengeluaran yang kurang produktif dan memilih skema pembiayaan yang benar-benar memberikan dampak bagi kemajuan negara serta kesejahteraan masyarakat. JK menilai berbagai program pemerintah memang penting, seperti program makan bergizi gratis, pengadaan alat utama sistem persenjataan, hingga penguatan korporasi. Namun demikian, menurutnya pemerintah tetap harus menentukan mana yang paling mendesak untuk didahulukan. Dalam kondisi di mana negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal, artinya defisit besar, maka solusinya antara lain ya turunkan, pilih pembiayaan yang dapat memajukan negara, yang pembangunan dan masyarakat, dan
bagaimana menaikkan penerimaan, itu aja. Jadi kita kembali lagi memilih prioritas. Harus memilih prioritas yang dapat memberikan suatu pertumbuhan yang baik untuk negeri ini. Kalau prioritasnya memang seperti contohnya bicara, airbag itu penting. Beli alutsista penting, koperasi penting, cuma ada yang lebih penting lagi. Cari yang lebih penting yang dapat, yang bukan cari, memilih prioritas yang produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons sorotan publik mengenai perbedaan perlakuan pajak antara pegawai swasta dan aparatur sipil negara. Menurut Purbaya, pemerintah menanggung pajak THR bagi ASN karena mereka bekerja di instansi pemerintahan. Sementara itu bagi pekerja di sektor swasta berada di bawah kewenangan masing-masing perusahaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini dijalankan secara adil, termasuk terkait potongan pajak tunjangan hari raya bagi pegawai di sektor swasta. Pernyataan ini disampaikan merespons sorotan publik mengenai perbedaan perlakuan pajak antara pegawai swasta dan aparatur sipil negara. Menurut Purbaya, pemerintah menanggung pajak THR bagi ASN karena mereka bekerja di instansi pemerintahan. Sementara itu bagi pekerja di sektor swasta, kebijakan terkait tunjangan dan fasilitas lain berada di bawah kewenangan masing-masing perusahaan. Menkyu menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat perlakuan pajak terhadap THR di sektor swasta berbeda dengan ASN. Oleh karena itu, jika ada keberatan dari pekerja swasta terkait pemotongan pajak, aspirasi tersebut sebaiknya disampaikan kepada manajemen perusahaan. Itu proses itu kita menjalankan itu pajak yang cukup fair. Pemerintah untuk ASN ditanggung sendiri kan bosnya. Jadi kalau swasta protes ke bosnya juga. Susah kan kita merubah peraturan parsial ini untuk memenuhi kebutuhan satu pihak saja. Purbaya juga menyatakan perubahan kebijakan pajak THR bagi pekerja swasta tidak mudah dilakukan. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengubah aturan yang sudah berlaku. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak optimistis penerimaan pajak pada tahun ini akan tercapai meski outlook peringkat utang Indonesia turun dari stabil menjadi negatif. Keyakinan tersebut berdasarkan tren penerimaan yang menunjukkan perbaikan sejak awal tahun. Adapun hingga Januari 2026 penerimaan pajak neto tercatat mencapai 116,2 triliun rupiah. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menanggapi revisi outlook peringkat utang Indonesia oleh Fitch Ratings dari stabil menjadi negatif. Dalam perubahan outlook tersebut, salah satu pertimbangan Fitch adalah potensi tekanan terhadap defisit anggaran akibat kinerja penerimaan negara. Meski demikian, Bimo menyatakan optimistis target penerimaan pajak pada 2026 dapat tercapai. Keyakinan Dirjen Pajak didasarkan pada tren penerimaan yang menunjukkan perbaikan sejak awal tahun. Hingga Januari 2026, penerimaan pajak neto tercatat mencapai 116,2 triliun atau tumbuh 30,7%, sedangkan tren pertumbuhan tersebut berlanjut pada Februari 2026 dengan kenaikan penerimaan neto secara tahunan sebesar 30,2% serta penerimaan bruto tumbuh sekitar 19%. Untuk mencapai target APBN tahun ini, Ditjen Pajak menyiapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan tanpa melakukan penagihan secara gegabah. Dengan adanya performance yang terbukti di Januari dan Februari tersebut sebagai basis yang bagus untuk kuartal 1, ini memang kami sudah masuk ke intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah menjaga basis pajak yang sudah ada. Dan di dalam menjaga basis pajak yang sudah ada tadi, teman-teman sekalian, yang 15 juta tadi ya, itu kami juga melakukan kegiatan ekstensifikasi atas wajib pajak yang sudah ada. Tetapi tidak berburu di kebun binatang. Karena wajib pajak yang sudah ada, itu juga kita banyak melihat mereka tidak melaporkan data-data yang kami ada. Bimo menambahkan bahwa pajaknya juga mendorong upaya intensifikasi yang dilakukan dengan menjaga bisnis wajib pajak yang sudah ada. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada wajib pajak yang belum melaporkan aktivitas ekonominya.
Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.